Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Teguh Budiono. Saya mahasiswa guru tertentu tahap 5 dengan NIM 2527727 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya mengerjakan ujian kinerja ini di SMP IT Global Teknologi Kabupaten Sijunjung, Padang, Sumatera Barat dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi yang saya pilih untuk video kali ini adalah teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Sebelum kita memulai, setelah kita berdoa, kita ambil absen terlebih dahulu ya. Gavin Julian. Baiklah. Untuk pagi hari ini kita mulai proses pembelajaran. Pada minggu yang lalu kalian sudah masuk pembelajaran mengenai materi bola voli ya, dan ini untuk awal pertemuan kita. Ini di sini ada profil, namanya profil Bapak ya. Ini nama Bapak kan kalian tahu, Teguh Budiono, mengajar di SMP IT Global Teknologi tahun 2025 fase D kelas 7. Ini untuk kelas 7 ya. Sekarang bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat? Apakah ada yang sakit? Sehat semuanya? Kita salam olahraga dulu kalau sehat. Salam olahraga. Salam. Kita ulangi. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih. Berarti nggak ada yang sakit ya? Ada sarapan tadi pagi? Lanjut. Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Ataukah gembira? Ataukah ada yang sedih? Baru diputusin pacarnya? Ada? Ada? Atau ditolak sama pacarnya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Baiklah, anak-anak Bapak minta untuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional Indonesia ya. Ikuti bersama-sama. Baiklah, silakan duduk kembali. Sebelum kita membahas materi tentang bola voli, hari ini kita akan membahas tentang passing bawah. Sudah siap anak-anak Bapak untuk belajar? Jadi kalian semuanya paham kan tentang bola voli? Apa itu permainan bola voli? Itu kan tahu kalian yang namanya permainan bola voli. Sudah pernah nonton di TV atau di handphone atau di smartphone kalian? Ya. Jadi permainan voli itu adalah permainan yang dimainkan dengan tangan. Ya.
3 sentuhan, hanya 3 sentuhan, nggak boleh 4. Dan dimainkan oleh 2 tim, ya, tim atau grup, ya. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, kalian itu harus memahami konsep aktivitas gerak spesifik passing bawah. Jadi kalian harus memahami gerak passing bawah, karena topik pagi ini yang akan kita bahas itu hanyalah passing bawah atau teknik dasar passing bawah. Coba sekarang Bapak tanya, teknik dasar di dalam permainan bola voli itu apa-apa saja? Ya. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Passing bawah, ya benar. Udah. Passing atas, ya benar. Service dan smash, ya. Oke. Yang kedua di sini mampu menganalisis prinsip dan prosedur aktivitas gerak spesifik passing bawah. Mampu menganalisis ini mampu kalian memahami, ya. Oh kayak gini passing itu kayak gini, passing bawah kayak gini, gerakannya seperti ini, itu namanya mampu menganalisis. Kemudian selanjutnya yang C, dapat mempraktekkan aktivitas gerak spesifik passing bawah. Kalian di sini wajib untuk bisa melakukan gerakan passing bawah. Ya, selanjutnya mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sikap berakhlak mulia ini kalian tahu nggak? Berakhlak mulia ini kalian tahu nggak? Sopan santun. Ya, harus sopan. Ya, harus sopan. Mandiri itu tidak mengandalkan orang lain. Selagi kita bisa, ya kita lakukan sendiri, ya. Tidak mengandalkan orang lain. Itu namanya mandiri. Kebinekaan global itu tidak berdiri sendiri. Kalian harus saling bergotong royong atau suka menolong. Ya. Paham? Di sini ada yang nggak suka menolong kawannya. Kalau kawannya kesusahan, ada nggak? Ada nggak? Enggak kan? Nah, oke. Gotong royong, budaya gotong royong itu kalau kawannya butuh bantuan, itu harus kalian bantu. Tidak hanya di sekolah saja, walaupun hari libur, kalau diberitahu besok tolong aku ya, itu harus kalian bantu, ya. Tapi tunggu dulu, bantunya jangan bantu yang jelek. Nanti mau mencuri dia, jangan kalian mau, ya. Lihat-lihat. Oke. Bernalar kritis itu kalian harus berpikir secara logika, ya. Bernalar kritis. Berpikir secara logika. Berkaitan dengan gotong royong tadi. Sebelum kalian menolong kawan itu kalian tanya, apa yang harus aku tolong? Apakah ini baik ataukah ini jelek? Harus bisa berpikir kalian, ya. Kalau jelek jangan ditolong. Oke, kreatif serta internalisasi nilai-nilai permainan bola voli. Kreatif, misalkan ini di sini yang ada cuma lapangan. Kita belum punya lapangan voli, ya. Kita belum punya lapangan olahraga lainnya. Jadi kalian harus bisa kreatif. Walaupun nggak ada lapangan, tapi kita ada bola, ya. Kita harus bisa juga passing. Kita harus juga bisa menendang bola. Itu namanya kreatif kalian. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan yang Bapak berikan kepada anak
kalian harus paham dan harus menguasai? Oke, Bapak jelaskan. Kenapa kalian harus bisa menguasai dan memahami gerak spesifik passing bawah dalam permainan bola voli? Karena di dalam permainan bola voli, tanpa kalian memahami dasar-dasar dari permainan bola voli, pasti akan terasa sulit. Ya. Tanpa kalian paham aturan-aturan permainan bola voli, kalian pasti akan kesulitan. Ya kan? Kalian berarti harus memahami ini bola voli ini permainannya seperti apa sih? Ya, permainannya berapa orang sih dalam satu tim? Terus cara mainkannya bagaimana sih? Harus paham kalian. Ya, itu yang namanya kalian harus memahami dan menguasai gerak dasarnya. Setelah kalian pahami, kalian juga harus bisa menguasai gerak dasarnya. Dasar permainan bola voli itu kan ada servis, ya, ada passing bawah, passing atas, smash. Itu yang harus kalian kuasai, ada 4. Ya. Kemudian yang kedua, apa kesalahan yang sering terjadi saat mempraktekkan teknik dasar bola voli? Apa kesulitan kalian? Dalam passing itu apa kesulitan kalian? Apakah tangannya sering bengkok-bengkok, atau nggak mau lurus, atau badannya kurang bungkuk, kurang jongkok? Nah, di mana kesalahan kalian? Liga di mana? Kesulitan kamu di mana saat melakukan passing itu? Iya, pas passing bawah itu kesulitannya pas gerakannya yang seperti apa? Ya, tangannya nggak mau lurus. Passing bawah itu pegangannya harus seperti ini ya. Ini yang dipegang, jangan begini. Kalau gini lepas, ya. Seperti ini. Itu kunci pegangan. Boleh seperti ini kalau sudah ahli, nggak akan lepas. Kalau sudah kuat ini kunciannya, boleh seperti ini. Bahkan ada yang tangan satu pun bagus passingnya kan, karena itu pilihnya sudah bagus. Tapi teknik dasar itu harus benar terlebih dahulu. Posisi kakinya seperti apa, ya kan? Lanjut. Nah, ini pengertian permainan bola voli ya. Coba baca ini pengertian permainan bola voli. Permainan bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup dengan masing-masing grup terdiri dari 6 orang. Ya, terus Permainan bola voli memiliki gerakan dasar, servis, passing, smash, block. nah, seperti yang Bapak bilang tadi, gerak dasar permainan di dalam bola voli itu ada 4: servis, passing, smash, block. Dan pengertiannya di sini adalah permainan bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup atau tim namanya. Ya, masing-masing grup terdiri dari 6 orang. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai dasar-dasar voli terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Tidak. Lanjut. Nah, sejarah singkat permainan bola voli. Coba tolong David bacakan, David. Sejarah singkat permainan bola voli. Yang keras, Vin. Bola voli ditemukan oleh William B. Morgan saat itu merupakan seorang instruktur kesehatan jasmani di YMCA atau Human Training Association. Saat itu permainan ini diberi nama Indonesia hingga akhirnya berubah menjadi volleyball pada tahun 1866. Indonesia sudah dikenal
singkat permainan bola voli. Sudah dibacakan oleh teman kita David tadi, katanya bola voli ditemukan oleh William J. Morgan. Ya. Yang saat itu merupakan seorang instruktur kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani di YMCA, Young Men's Christian Association, ya. Saat itu permainan ini diberi nama Mintonete. Jadi awal nama permainan bola voli itu namanya Mintonete, pertama kali ditemukan, ya. Hingga akhirnya berubah menjadi volleyball pada tahun 1896. Di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1928, ya, yang dibawa oleh guru-guru Belanda yang mengajar di sana. Kita lanjut. Di sini ada definisi passing bawah, ya. Definisi passing bawah. Coba yang pertama Lingga tolong bacakan. Passing bawah merupakan serangkaian keterampilan dengan saling mengoper bola antar teman dalam mempertahankan diri dari serangan lawan. Ya. Passing bawah itu definisi yang pertama, passing bawah merupakan serangkaian keterampilan dengan saling mengoper bola. Passing itu kan saling mengoper, ya. Passing antar teman dalam mempertahankan diri dari serangan lawan. Oke. Yang kedua, Tanto. Bacakan. Ya, passing bola dalam permainan bola voli adalah salah satu keterampilan bola voli yang sangat penting untuk dipelajari dengan baik. Jadi kita harus paham dan harus menguasai teknik dasar. Ya, mengerti? Ya. Ini ada gambar keterampilan passing bawah. Ya. Ini adalah pegangan tangannya seperti yang Bapak bilang tadi. Ya. Ini posisi awal. Ini posisi kedua. Ini posisi inti namanya yang kedua ini, ya. Posisi awal, posisi inti, gerakan akhir. Ada 4 gerakan berarti. Yang pertama ini posisi awal teman. Terus gerakan inti itu sudah mulai seperti ini, ya. Mengayun, dan ini gerakan akhir. Ini gambaran perkenaan bola terhadap tangan kita. Jadi kalau passing itu usahakan jangan terkena di pangkal tangan ataupun di ujung tangan, ya. Usahakan perkenaan bolanya di tengah sini. Pasti bolanya akan bagus. Ini usahakan sejajar, tidak boleh ditekuk seperti ini. Usahakan sejajar, ya. Oke. Gambar pertama itu ada keterampilan dasar passing bawah. Kemudian gambar yang di bawahnya yang kedua itu adalah keterampilan menyambut bola di dalam passing bawah. Oke, sebentar. Carikan videonya. Oke. Halo, saya Fareza Raka Winaya. Saya akan membagikan tips cara passing yang baik dan benar. Passing bawah atau tinggi biasanya dipakai kan kakinya tangannya dari bawah, perkenaan bolanya. Lalu bagaimana melakukan passing bawah yang baik dan benar? Langkah pertama, ambil posisi kuda-kuda seperti ini. Kedua lutut ditekuk dan badan sedikit dibungkukkan ke depan. Langkah kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan hingga kedua jari bertemu. Kemudian naikkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Ketika bola mengenai lengan, lutut kaki diluruskan. Yang harus diperhatikan adalah kekuatan kuda-kuda pada kaki dan juga ayunan
yang sudah kalian lihat di dalam video, mungkin Bapak sedikit lagi memperagakan. Jadi gerakan passing bawah itu teknik dasarnya adalah buka kedua kaki ini selebar bahu, kunci dasarnya ya. Kepal tangan seperti tadi, ibu jari bertemu ya, sampai ibu jarinya bertemu. Kemudian badan sedikit condongkan ke depan. Ketika datang bola, ayunkan seperti ini, luruskan ya. Perkirakan perkenaan bola di tengah pergelangan tangan, jangan di ujung, jangan di pangkalnya. Dan tangan saat melakukan passing itu tidak boleh seperti ini ya, harus lurus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Bapak? Apakah anak-anak Bapak ada yang masih kurang paham mengenai teknik ini, passing bawah? Sudah paham semuanya? Oke, jika sudah paham semuanya, kita coba praktekkan di luar passing bawah itu dengan benar. Kita cobakan dengan benar ya. Oke, anak-anak Bapak sekarang silakan keluar. Oke, 2 berpanjat 3, hitung sampai 2 kali 8. 2 kali 8 berarti satu gerakan 2 kali 2 kali ya. Oke, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita ada permainan kecil namanya ya. Tolong pasang di ujung sana, ini jadi gawangnya. Masuk materi adalah passing bawah. Kalian itu secara berpasangan ya, namanya pasangan atau bapak yang bantu ya. Jadi Bapak contohkan passing secara berpasangan itu, perhatikan, jangan ngomong sendiri ya, perhatikan. Passing secara berpasangan itu adalah 2 orang atau lebih saling berhadapan dan bergantian passingnya. Seperti ini, perhatikan. Pin, tolong Bapak Pin, passingin ke Bapak. Nah, gantian, kamu lempar ke Bapak. Yang kedua ini passing secara individu. Jadi tetap pada barisan kalian ya, tetap pada barisan kalian. Kawan yang di belakangnya, yang di depan ini mundur sedikit, tetap pada barisan ya. Tinggal mundur ke belakang ya, mundur ke belakang. Oke, pegang bolanya. Perhatikan Bapak, sekarang kalian passing secara individu ya, seperti ini. 1, 2. Yang ketiga, yang terakhir, latihan passing kalian adalah secara berkelompok. Buat lingkaran seperti yang kita ajarkan kemarin. Buat lingkaran. Sekarang kalian baris kayak tadi, kayak awal kita pendinginan. Ya. Tadi kita pemanasan namanya stretching. Sekarang pendinginan, cooling down namanya. Baris, tentangkan tangannya kayak tadi. Belakang muter. Muter. Ya, ada yang seperti kegunaan sana nggak pas. Oke, balik depan. Ya. Berarti hitungannya 2 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ikuti Bapak ya. Paham? Kakinya bukan selebar bahu, tangannya di pinggang,
seperti ini. Perhatikan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya? Paham? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Oke. Dengan saudara sambil digoyangkan, Bapak akan bertanya mengenai pelajaran yang sudah kita lalui. Apa itu passing bawah tadi? Ya, teknik dasar permainan bola voli. Itu adalah passing bawah ya. Gimana langkah-langkah melakukannya? Yang bisa jawab, langkah-langkah melakukan teknik dasar bola voli. Kaki lebar bahu tadi itu yang dibilang. Itu namanya langkah-langkah. Ada yang bisa menjawab? Kaki dibuka lebar bahu. Dibuka ke bahu, tangan condongkan ke depan, Ya, mulut ke depan, badan condongkan badan condongkan. Ya, itu namanya langkah-langkahnya. Makanya perhatikan ya. Perhatikan semuanya. Paham? Jadi apa? Teknik dasar passing bawah gimana tadi? Kaki dibuka selebar bahu. Dibuka selebar bahu nih. Ya. Ya. Tangan dikepal sampai bertemu di dua ibu jari ini sampai bertemu. Ya. Badan condongkan ke depan sedikit. Datang bola, misalkan nih, datangnya bola nih kurang sampai ke kita, bisa maju. Ya. Kalau kelebihan nih bisa mundur. Ya, tuh namanya langkah-langkah melakukan. Yang sudah kita pelajari tadi ada 3. Yang pertama tolong sebutkan passing bawah secara apa tadi? berpasangan, Ya, berpasangan. Yang kedua, Aira? Secara individu. Ya, yang kedua secara individu. Yang ketiga siapa yang bisa jawab? Ya, secara berkelompok. Jadi sampai di sini ada yang ingin kalian pertanyakan enggak? Atau yang masih kurang paham mengenai passing bawah? Ada? Paham? Paham semua. Oke. Sekarang boleh berdiri. Boleh berdiri, rapatkan barisannya. Siap, gerak. Langkah depan, gerak. Gerak. Istirahat tempat, gerak. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran teknik dasar passing bawah pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kalian selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, diberi kesehatan, diberi kecerdasan, saling tolong menolong, saling membantu sesama ya. Kalau ada kawannya yang kesusahan, tolong dibantu. Jangan dibiarkan saja. Kesulitanmu di mana, tanyakan. Ya, saling bantu. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bacakan